Oke, menarik sih. Nah ini lanjut kita mau ngobrolin soal yang sekarang lagi ramai Pak, PHK. Tadi bukannya ramai semua tadi? Itu ramai juga Pak, semua ramai. Soal masalah ketenagakerjaan kayaknya ramai semua gitu. Saya lebih concern ke ini, Mas Gaib. Mereka-mereka yang ter-PHK dengan isu ageism, umur-umur yang 35 tahun, 40 tahun, kena PHK. Sementara mereka ini kan masih bisa dibilang produktif, Pak. Nah, ketika mereka di PHK, jumlahnya nggak sedikit pasti kan. Gimana pemerintah, Kemenaker, mewadahi itu gitu? Ada solusinya. Apa itu? Ojol. Dan itu jumlahnya makin lama semakin banyak, Pak. Bahkan Jadi katanya gini, gini, Pak. Sekarang demokrasi itu pilarnya kan legislatif, yudikatif, eksekutif, pers, ojol. 5 pilar. 5 pilar. Jadi gini, sebelum di awal tahun itu kami ya tentu dengan arahan Pak Presiden kita sudah punya Perpres 6 2025. Itu intinya adalah penebalan manfaat JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi mereka yang aktif sebagai peserta BPJS tenaga kerja, ketika memang mereka di PHK, mereka berhak mendapatkan ya upah 6 bulan sebesar 60%. Dari gajinya dia? Dari gaji terakhirnya dia. Ya. Itu kita udah siapkan. Jadi dalam arti di awal itu kami, karena kita sudah mempersiapkan, karena kita melihat 2025 ini tahun yang tidak mudah. Ya, kalau kita lihat proyeksi global seperti apa. Jadi kita udah siapkan. Ya. Termasuk juga manfaat berupa paket pelatihan buat mereka. Itu ada. Senilai di usia itu, Pak? Ketika mereka di PHK. Ketika di PHK. Nah, jadi ketika mereka PHK, mereka dapat tadi 6 bulan, 60% gaji, dan pelatihan saya lupa sekitar 2,4 juta nilainya di balai-balai. Gitu ya, boleh punyanya pemerintah atau kemudian binaan-binaannya di LPK dan macam-macam. Itu satu sebenarnya. Selama 6 bulan itu kita berharap mereka bisa melakukan upskilling, reskilling. Ya, itu istilahnya. Jadi pelatihan yang baru. Ya, kemudian yang kedua, mereka juga bisa ya kalau yang kita lihat trennya itu wirausaha. Ya. Jadi ini udah dapat fix ini walaupun 60%, maka kemudian mereka mulai banyak wirausaha dan seterusnya. Itu pilihan buat mereka sebenarnya. Nah, dan data realitasnya adalah mereka lebih cenderung memang tantangan itu mencari pekerjaan yang ya tidak jauh berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Gitu ya. Jadi contoh teman-teman yang di tekstil, dia juga nyari yang di tekstil dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya kita perhatikan dan kemudian kita keluar dengan edaran ya terkait tentang tidak ada batasan usia tadi. Batasan usia ya. Nah, itu kita launching dan kita berharap ya, itu udah mulai berlaku, Pak, yang sudah mulai itu ya yang tadi bahasanya tadi kita sidak dan macam-macam kita termasuk itu dan banyak yang melaporkan. Kemudian kita punya yang pengawas ketenagakerjaan. Di pengawas ketenagakerjaan kita itu ada sekitar 1.500, 450 itu langsung kami kelola, 1.000 sekian itu di bawah dinas provinsi. Nah, mereka lah perpanjangan tangan kita untuk memastikan tadi ya adanya keadilan ya bagi semua pekerja. Pak Menteri, ini kan kalau pekerja formal itu kan ada perlindungannya. Ya. Nah, sementara jumlah pekerja informal kita kan juga lumayan banyak nih. 60%. 65% sekarang. Ya, nah, itu tanggung jawab saya, Pak, kalau pekerja informal itu? Tanggung jawab Menaker atau ada lembaga lain yang melindungi mereka? Jadi tetap perlindungan Jamsos itu pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan terkait tentang ketenagakerjaannya. Beda dengan ada dua kita adalah terkait tentang perlindungan kesehatan ya. Kalau kesehatan BPJS kesehatan. Ya. Itu kan kita sudah ada universal coverage ya. Nah, di sini untuk mereka yang bukan penerima upah tadi ya memang ada iuran dan itu sudah dibuat dirancang iurannya itu seminimal mungkin. Ya. Kalau nggak salah saya berapa 16.800 ya. Nah, BPJS tenaga kerja ini terus ya kita support mereka melakukan sosialisasi
Nah, ini contoh besok di Bandung kami sosialisasi untuk mereka yang pekerja odol, ya, yang driver odol, ya, overdimension overload. Iya. Mereka yang pekerja-pekerja yang kemudian ya tadi kami sosialisasi dengan BPJS Tenaga Kerja. Ini loh yang sudah disiapkan pemerintah dengan istilahnya Skema iuran pembayarannya paling minimum gitu ya, dan kita berharap berarti ojol bisa ikut berarti. sudah banyak yang ikut. Ojol yang ikut itu sudah 300.000 sekian ikut ya. Ya, itu dibantu oleh ada yang mungkin mandiri, tapi sebagian besar sepertinya dibantu oleh aplikatornya untuk mendaftarkan gitu ya. Oh, jadi aplikator bantu untuk daftarin Ya, mereka. tapi mereka tetap bayar gitu ya. Nah, tapi mereka bayarnya itu dari potongan dari pendapatan mereka, Iya, karena 16.800 tadi. Kita harus akui bahwa jumlah mereka kan sangat banyak ya Pak. Ya. Sangat banyak. Jadi ini salah satu penyeimbang kestabilan situasi kita ya, salah satunya ini mereka. Saya nggak bisa ngebayangin kalau mereka yang di PHK terus harus ikut pelatihan yang lama, terus situasi kayak begini tapi nggak ada pekerjaan yang harus mereka ambil, mungkin akan lebih berat buat masyarakat. Tapi tadi sebenarnya kan kalau Pak Presiden kan memang menyiapkan tadi yang saya sebut dengan program-program prioritas itu, Mas Gaib ya, harusnya itu terbuka buat umum ya, MBG, koperasi, kemudian swasembada pangan, Iya, benar-benar. kemudian program ini kalau kita lihat terkait tentang sekian banyak ya program pekerjaan infrastruktur, bahkan yang stimulus yang sekarang baru dilaunchingkan itu kan juga istilahnya Pak Menko itu cash for work ya. Jadi program-program padat karya. Jadi insya Allah tidak hanya satu pilihannya banyak begitu ya. Iya. Jadi buat mereka yang udah punya dana, kalau mau bikin MBG, bikin dapur MBG, bagilah buat masyarakat yang nggak ada pekerjaannya. Yes. Jangan hanya buat mereka aja. Gitu. Dan saya berharap dengan sekarang kan 200 triliun ya kemudian disimpan di bank-bank himbara. Bank itu kan sekarang sedang mencari nih. Ya, ini diinvestasikan kemana gitu ya. Dan ini bagi saya sebuah harapan yang baik ya. Jadi ada UMKM yang selama ini kami butuh modal nih. Apalagi Pak Menkeu mengatakan bunganya harus serendah mungkin. Ya. Nah, situlah suatu terobosan yang menurut saya ya sebelumnya kesulitan dapat modal gitu ya, kemudian tumbuh. Ingat loh, Indonesia ini kita 280 juta, ini market tersendiri Mas Gaib. Iya, benar. Ya, ya, apalagi nanti kalau kita bicara juga inisiatif pemerintah sudah buka pasar di Eropa, pasar ya, tidak hanya ketika Amerika ada perang tarif dan seterusnya. Ya ini kita lihat sebagai sebuah sebuah upaya yang komprehensif ya, kita berharap itu bisa memberikan solusi. Baik. Minum dulu Pak. Siap. Iya. Ini Takutnya sama-sama minum. Bismillah. seret lagi. Wah. Kita bareng-bareng minum lah. Bismillah. Ini minumnya sama lah ya. Sama Sama Pak. lah ya. Sama kita ini egaliter semua. Pak Menteri ini nggak mau dibeda-bedain. Jadi satu minum semua harus minum. Pak, soal ada Satgas PHK Pak ya? Iya. Itu kabarnya gimana Pak? Jadi rumusan terkait dengan tupoksi tim itu kita udah selesai, tinggal launching sebenarnya. Ya, launching itu di Sekretariat Negara. Kita tunggu aja. Ya. Nah, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan juga, memang beberapa hal dari Satgas itu sudah kita lakukan juga sebenarnya. Ya kalau sekarang kita sudah lakukan monitoring begitu ya. Ya kemudian sudah ada yang kemudian melakukan kajian-kajian ya, dengan adanya Satgas itu nanti tinggal diintegrasikan aja sebenarnya. Ya, Satgas itu ada di bawah Kemenaker atau dia? Enggak. Kalau Kemenaker enggak Satgas jatuhnya. Ya, berarti kan dia harus di atas ya, levelnya di bawah koordinasi Menko harusnya. Karena melibatkan beberapa kementerian kan. Kalau kebijakan kan PHK bisa aja karena kebijakan terkait dengan perindustrian. Ada karena ilegal impor yang nggak bisa ini. Berarti kan itu harus lintas kementerian. Oke. Pak, benar. Ini rebutan nanya ini. Ya. Apa? Mas Gaib dulu. Kita nih masalah ini urusan tenaga kerja nih Pak. Penting nih buat kita ini. Karena anak saya kan juga baru lulus kuliah.
anak kaum bersih juga masih muda-muda nih. Sama kita juga. Nah, itu kita ngalami betul, dia udah ngelamar ke banyak tempat dan memang nggak diterima. Ya. Dan itu dia juga dialami oleh teman-teman sebayanya, kakak kelasnya yang udah setahun tidak dapat pekerjaan. Ya. Sekali dia dapat, akhirnya dapat magang. Jadi banyak perusahaan saya menerapkan magang Ya, yang magang. dibayar setiap bulan, kontrak selama 6 bulan, ada yang juga setahun, tapi tidak dapat BPJS, tidak dapat segala macam. Jadi masuknya itu magang dan jumlahnya makin lama ternyata semakin banyak. Ya. Gitu. Open lowongan sekarang semua magang. Kebanyakan begitu, Pak? Itu Pak. Jadi yang pertama, ini kalau kita bedah ya, yang pertama itu adalah mungkin saya ambil dari ujung ya. Kita berusaha sekarang, kita punya platform Siap Kerja. Saya nggak tahu anaknya Mas Gaib udah lihat belum Siap Kerja itu. Siap Jadi Kerja. siapkerja.kemenaker. Disitulah sebagai hub lowongan kerja se-Indonesia. Gitu ya, Siap Kerja. Ini sekaligus mungkin saya untuk ini ya. Jangan lupa Ya. siap, Siap kerja. Ya, Di Kemenaker. www.kemenaker.go.id ya. Silakan dilihat di situ. Kami ada unit kerja khusus yang ya hunting di mana aja lowongan kerja posting ke situ. Dan itu juga sudah ada regulasi sebenarnya. Perpres yang mewajibkan perusahaan kalau dia punya lowongan kerja posting di situ. Dan kita juga tim sekarang mencoba menggabungkan lowongan kerja dari job portal swasta. Let's collaborate. Ya. Udah, ini satu effort yang kita lakukan. Yang kedua, tentu kita juga berharap peluang kerja tadi, Mas Gaib ya, ini sepertinya belum disambut dengan antusiasme, ya. Mungkin perlu sosialisasi yang lebih, gitu ya. Saya membayangkan ada 80.000 koperasi misalnya. Itu berbasis desa dan kelurahan. Di situ ada mengelola sembako, mengelola obat-obatan. Itu sebenarnya kan kalau orang bisnis melihat, wow, Peluang. sebenarnya peluang. Ya, itu captive. Ya. MBG ini juga peluang. Ya. Jadi ada juga kesiapan dari adik-adik kita, anak-anak kita, anak saya juga sama ini, gitu ya. Mereka harus siap juga bekerja seperti ini. Pak Presiden membuka lahan sekian juta hektar, gitu ya. Memang tidak ada di Jakarta. Ya, ini mungkin kalau Mas Gaib berharapnya anaknya dekat rumah ya agak susah juga, gitu ya.